Di roll dengan cantik, dengan isian, satu lagi begitu aja. Oke. Alangkah baiknya kalau memang satu udah di roll, kamu bisa di Frenchin tuh, jadi ada super nice lollipop, kamu bisa taruh sedikit bumbunya di dalam, or do something else. Oke. Supaya dia equally just nice, nggak kebanting gitu, nggak pilih kasih. Yang satu kamu kasih treatment bagus, satu lagi gitu aja. Thank you, Jo. Oke, thank you, sir. Setelah mendengarkan semua komen daripada juri, aku di sini yakin banget lolos di pressure test dan akan lanjut ke challenge selanjutnya. Belinda, let's go. Ke depan. Harapanku dipanggil maju ke depan, semoga masakan ini bisa bikin aku lolos dan gak harus ke pressure test. Bel apa nih, Bel? Ini gnocchi pakai shiitake berbelum. Besar sekali nih. Iya, tadi yang ada yang lebih kecil, cuma waktu plating pecah jadi terpaksa pakai yang Oh, kan kamu bisa tuh taruh itu loh. Seperti ini ya. biar Jadi nggak nutupin semuanya, ada Iya, lempengan besar. Belinda, ini nice, saya suka. bright. Bright, creamy, oily, buttery. Cuman, karena ini beurre-blanc, Iya. right? Ditambahin oil lagi nggak masalah, aromatic. Cuman, I prefer if it's a white sauce. Ya. Oh, oke. Kalau misalnya white, maksudnya beurre-blanc with butter, you add the cream. Apa bahasa French-nya itu? Bermonte. Bermonte, yes. Ya, saya prefer seperti itu. Dan juga mungkin di sini secara white vinegarnya saja itu mungkin bisa dimasak lebih baik lagi untuk jadi base vinegar reduction buat beurre-blanc ini, ya. Oke. Karena ini sedikit terlalu menyengat at the end. Iya. Memang bagus in the end. But kalau seperti ini, I think you need lemon zest, more parsley, green herbs yang lebih bright. But this is nice. Oilnya apa, Bang? Basil. Tadi pakai basil. Basil. Iya. Oke. I have no complaint untuk hidangan kamu. Sayangnya satu aja, si oil itu Iya. harusnya lebih pack of flavor dari basilnya, Oh, oke. sehingga kamu tidak perlu taruh segitu banyak. Oh iya. That's it. Oke, it's a good dish. Saya suka beurre blanc. Vinegarnya naik, it's a nice bright dish. Shiitake sangat dibutuhkan di sini. Iya. Jadi kalau dari saya dengan something yang sangat fatty dan buttery dan bright and acidic, kalau ada rasa depth sama earthiness shiitake-nya bisa ditambahin, itu akan lebih balance lagi. Jadi mungkin pengolahan shiitake-nya instead of hanya di-sear aja atau kamu pakai grill pan aja, bisa ditambahin lagi. Aku harusnya naruh shiitake lebih banyak lagi dan aku lebih reduce lagi stoknya supaya shiitake-nya lebih kerasa. Jadi sorry ya, Chef. Tadi kamu bilang dia buat shiitake beurre blanc, Iya. masih bisa lebih naik lagi, shiitake-nya masih bisa di-infuse lebih dalam lagi. Pakai dry shiitake. Iya, tadi pakai Ya. dry. Thank you, Thank you, Belinda. Belinda. Ya aku nyesel, tau gitu aku nggak naruh oilnya sebanyak itu. Next. Yogi. Bawa masakan aku ke depan, aku tentunya pede banget. Karena masakan aku ini benar-benar cantik, benar-benar presisi, sesuai dengan apa yang aku harapkan. Oke, kamu dapat apa? Aku dapat stir fry sama Kamu dapat rhubarb. apa? Lo dapat apa sama apa kan? Dapat rhubarb sama stir fry cooking method. Jadi itu ada stir fry rhubarb and prawn. Serve with rhubarb sauce. Oke, stir fry itu bahasa Indonesianya apa? Oseng. Oseng. Oseng, ya. Di Low oseng. wing. Jadi setelah di stir fry, kamu apain? Prawn sama rhubarbnya itu sama scallion-nya aku stir fry. Terus Stir aku fry bareng. stir fry bareng. Mirepoix buat si jus-nya itu aku stir fry juga. Jadi abis itu di reduce. Jadi basically semuanya kamu stir fry bareng, tapi habis itu kamu pretelin satu-satu. Kamu kasih liquid. Iya.
Yogi, the dish looks nice ya. Yang sedikit kamu harus hati-hati, in the sauce, itu keasamannya tuh lumayan nonjok. Jadi kamu harus balancing dengan gurih dan juga saltiness. Dimana di sini gurih daripada udangnya pun kurang menonjol. Dengan saltinessnya juga, artinya udangnya bisa dengan seasoning lagi, dengan spices lagi, supaya dia tidak cuman asam di aftertaste. Oke? Kalau untuk saya sendiri, mungkin a bridge dari sauce sama prawnnya ini masih belum ada. Ya, dalam artian tadi seasoning dari udangnya masih kurang. Mungkin untuk sausnya yang begitu vibrant bisa dibikin lebih nyambung ke udangnya itu dengan mungkin shellfish oil kamu tambahkan di sini. Dan again, kalau misalnya kamu mau herbs seperti itu hijau, mungkin bisa pakai yang lain yang lebih cocok di sini. Watercress would be very nice in here, but presentation sangat-sangat cantik ya. Oke Yogi, presentation is very nice, cantik. Consistency of the sauce juga bagus. Sebenarnya sausnya ini enak. Rhubarbnya naik, acidity-nya ada, konsistensinya ada, mouthfeel-nya dapat. Di sini setuju sama Chef Arnold, cuma perlu benang merah untuk menghubungkan udang kamu ke situ. Karena masih sedikit misah rasanya. Si udang ini sendiri, si rhubarb dan kawan-kawannya itu dia punya konsep sendiri gitu. Sorry, udangnya diapain? Aku stir fry sama sekalian garlic shallot. Kalau misalnya dari first bite, saya bisa membayangkan banyak protein lain yang lebih cocok selain udang for this sauce. Tapi kalau kamu tetap mau pakai udang, harus dicari benang merahnya di mana. Misalnya kamu buat maple glazed prawn, kena this rhubarb sauce, kebayang. Ada this sweetness, aromatic lain untuk ketemu the brightness dari si rhubarb. Overall it's good, cuma perlu penyambungnya aja. I would do a pocket. Di situ kan juga ada potongan stick kecil daripada rhubarbnya kan? Iya. You know what I would do? Saya akan belah udangnya. Saya akan taruh sticknya itu yang sudah dimasak dengan sausnya. Saya akan ikat dengan chive atau green onion. You grill it or something, masuk lagi ke dalam saus tersebut. Thank you, Yogi. Menambahkan Chef. savoriness kayaknya ya. Thank you. Aku udah berharap banyak, aku nggak masuk pressure test karena masakan aku dipanggil ke depan menjadi salah satu yang terbaik. Menurut tuh orang yang udah dipanggil ke depan itu nggak harus masuk pressure test. Ya, udah 4 nih yang dipanggil. Gimana nih? Siapa yang mau dipanggil? Diva, Yeay, dengan dish aku dipanggil. Jujur aku nggak sepede awalnya sih, soalnya tadinya aku mikirin platingannya itu bakalan cantik banget, tapi nggak sesuai harapan aku. But I hope with the flavor is gonna be good. Diva, Ya chef, what's this? itu ada whipped ganache with soft brownie, hazelnut sablé, ada Pralin. Mana pralinnya? yang Kamu tadi gagal kan? yes, so what do you Mau call jadi it? paste tapi cuma jadi pasir basah gitu. Iya. Nggak bisa berlanjut jadi paste. Ya chef, Tau nggak ini ada kurang satu apa? apa chef? Salt. I added sea salt Di mana? on top. Kamu dengar artinya kurang nggak sih? Ya chef. Hah? Ya chef. Ya chef, aku emang naruh sea salt itu nggak terlalu banyak, takut terlalu overpowering dan bakalan ngilangin rasa dari dark chocolate dan hazelnutku. Diva, this is good. Ya chef, Tapi saya prefer kalau the whip chocolate ganache-nya itu milk chocolate. milk chocolate. Iya ya, kenapa aku nggak pakai milk chocolate aja ya? Soalnya kan aku dark chocolate-nya itu udah ada di brownies-nya juga. Karena your soft crumbs atau tadi kue nggak jadinya itu yang kamu mau potong, it's already dark, tannin, and bitter dari coklatnya ya. Jadi untuk elevate the flavor lebih lighter supaya balance, I think whip milk chocolate would be nice here. Sea salt bisa tambahin lagi. Dan presentation masih oke lah ya. Walaupun it's slightly messy, but it's it's a nice mess. Thank you. Dan you're welcome Thank you. ya for the solution.
presentation actually is not okay. Ya kalau buat saya, kamu isinya terlalu full, terlalu ngembung, bahkan keluar daripada si alasnya tersebut. I think kita makan juga mouthfulnya juga, it's not an easy one. Supposed to be, if you do something like that, everything else itu lebih terlihat lebih baik. Ya ini terlalu maksain. Coklat cake-nya juga potongannya terlalu besar untuk ditata di atas itu. Can be more hazelnut kalau dari saya. Ya, karena ini challenge-nya adalah hazelnut and Baking. baking. Exactly. Need more hazelnut. Hazelnutnya bisa lebih naik lagi. Mungkin tadinya kamu mau buat paste, maksudnya mau langsung dibuat ke krimnya kan? Yes. You want to make chocolate and hazelnut cream, kamu bisa try and solve your problem if you add some type of liquid yang kamu tahu akan blend to your praline menjadi some kind of sauce or glaze, akan tetap menambahkan hazelnutnya. And ini tipe dessert yang nicer kalau dia dingin, kamu bisa buat ganache lebih light di mana dia get the perfect texture kalau kamu chill terlebih dahulu instead of room temp. Karena this type of ganache kamu taruh di chill pasti dia lumayan ngeset, jadi nggak enak. You can make it lighter. Kamu taruh piping bagnya in an ice bath, kamu benar-benar make sure kamu taruh aja your plate di kulkas supaya orang yang makan itu benar-benar mendapatkan nice temperature juga. Kalau nggak pakai milk chocolate bisa juga tambahin cream chantilly. Oh, Nice, ya, thank you. thank you chef. Dengar komentar juri tentang hidangan aku, kayaknya aku bakalan aman deh di pressure test. Kamu sudah mencicipi semua hidangan kalian. Kamu yang akan berdiskusi, siapa saja dari kalian yang bisa dibilang masih tidak sebaik yang lain? Karena so far semuanya baik hari ini. Dan siapa saja yang harus ke pressure test? Dan ternyata yang terbaik sudah dipanggil ke depan dan aku tidak yang terbaik. Untuk maju ke depan bukan berarti denganku bukannya tidak bagus-bagus sekali. Semuanya itu keputusan Jun. Namaku gak dipanggil ke depan, aku sedikit kecewa. Tapi ya udahlah, karena disku masih kurang bagus, aku bakal perbaiki. Waduh, aku nggak dipanggil ini. Ini pertanda buruk ini, berarti aku masih pressure test. Tapi nggak tahu juga,